wabarakatuh, Bapak Ibu, Ustadz Ustazah, Pak Haji, Bu Haji. Kita jawab trik nanti untuk UP ya, hari Ahad insya Allah kan pada sesi 4 ya. Nah ini gini aja yang paling maksudnya menghemat waktu atau yang paling klik jawabannya, jangan lupa kalau kita ngeklik ABCD option sampai E itu sholawat. Misalnya gini, kalau yang mau baca boleh, kalau yang langsung aja ke intinya nggak apa-apa. Kalau langsung ke inti gini, indikator nih, langsung ke sini. Indikator tujuan pembelajaran ranah sikap. Di sini kan sikap nih, sikap afektif ya. Nah berarti cari aja yang optionnya yang jawabannya sikap juga. Nah ini di B nih, tuh di B yang sikap. Kalau menjelaskan kan dia kognitif, pengetahuan ini juga ya, menghafal juga tuh. Oke yang sikap, karena ini sikap jadi carinya yang sikap juga gitu ya. Pakai itunya biar bisa ngeklik gitu, triknya nih karena untuk menghemat waktu juga ya, biar cepet lulus lah gitu. Oke lanjut. Nah guru membahas nih, kalau mau dibaca semua, guru membahas pernikahan usia dini untuk melatih peserta didik berpikir kritis terhadap dampaknya. Indikator TP ranah pengetahuan afektif. Nah kalau pengetahuan berarti yang pasnya menjelaskan nih Bapak Ibu ya, yang kemarin kunci jawabannya A, jadi yang pasnya yang C kunci jawabannya ya. Kemarin sempat di grup itu pada ini ya, sedikit ini pro kontra ya. Ini aja menjelaskan karena pengetahuan, menghafal juga pengetahuan, karena pengetahuan, tapi yang paling pasnya yang di C karena ini udah dijelasin yang dampaknya, psikologis, hukum dan lain-lain, dan jawabannya kata-kata lebih panjang kan, cluenya di situ ya. Kliknya di situ, jangan lupa nyilang C, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, C klik gitu ya. Shalawat tiap soal, tiap option ya Bapak Ibu ya. Oke selanjutnya. Nah ini langsung ke ini aja. Kalau saya sih enaknya sih saya langsung ke sininya kalau saya ya, nggak dari pertama. Tapi kalau Bapak Ibu baca dari pertama nggak apa-apa. Guru mengajak peserta didik menganalisis hadis sahih dalam kelompok agar mereka memahami kriterianya sekaligus membentuk semangat gotong royong. Indikator TP keterampilan. Berarti kalau keterampilan itu psikomotor ya, afektif kan sikap, kognitif pengetahuan. Nah keterampilan nih, keterampilan menjelaskan ke kognitif nih semuanya ya, pengetahuan maksudnya. Berarti yang sini nih, karena kan keterampilan itu berarti kan dia terampil kerjasama, bentuk kelompok, tuh menganalisis ya Bapak Ibu ya. Karena keterampilan jadi ada terampil untuk bekerja sama, karena psikomotorik ya. Oke lanjut. Nah tadi lupa sholawat tuh ya, harusnya sholawat. Nah nih dalam ini karena panjang, langsung aja ke sini, indikator ranah sikap. Nah sikap lagi, jadi kalau yang ranah sikap itu cari lagi yang kayak yang itu tuh tadi, cluenya yang sikap. Karena di sini nggak ada kata-kata sikap, nanti kan nomor pertama ada sikap nih. Manakah indikator ranah sikap yang paling sesuai untuk tujuan tersebut? Berarti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, ini yang A. Karena kan ini rasa hormat itu kan sikap, menjelaskan kan itu pengetahuan kognitif ya. Nah menghafal juga, yang sikap ini rasa hormat. Nah kalau mau dibaca soalnya nggak apa-apa. Kalau saya sukanya langsung ke sini, ke ininya, langsung ke intinya, indikator sikap gitu. Tapi kalau mau dibaca nggak apa-apa. Dalam pelajaran tentang takdir, guru menjelaskan bahwa tradisi seperti syukuran, kelahiran, dan doa kematian lain-lain lah, bla 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 ya. Nah oke lanjut aja Bapak Ibu ya. Nah lanjut, indikator TP ranah pengetahuan. Nah ini berarti kognitif nih. Nah kalau kognitif itu biasanya menjelaskan. Nah kognitif itu yang paling pasnya langsung aja tuh kliknya yang menjelaskan biar cepat. Kalau mau dibaca dulu nggak apa-apa. Guru membahas ayat muhkamat mutasyabihat agar peserta didik mampu memahami perbedaan dan penerapan secara kritis dan inovatif. Ya ini ditanyanya ranah pengetahuan. Jadi cluenya kalau pengetahuan itu menjelaskan, menghafal. Ya di sini ada sih nggak ada menghafal ya. Nah ini kalau menuliskan keterampilan ya, psikomotorik. Oke lanjut. Nah ini EI, Pak Ahmad merasa bahwa generasi Gen Z dan Alpha cenderung lebih suka pembelajaran berbasis teknologi IT ya.
dan memiliki gaya belajar yang lebih dinamis. Untuk mengatasi masalah yang timbul akibat perbedaan gaya belajar ini antara Z dan Alpha, apa yang sebaiknya dilakukan Pak Ahmad dalam penggunaan AI? Nah, kan cluenya kalau kata-kata yang lebih panjang ya, yang paling panjang itu udah pasti serak ya. Nah, ini aja yang A gitu, ngekliknya ini kita triknya ya, trik. Kita bahas trik jawab soal. Menggunakan aplikasi AI untuk memberikan feedback otomatis yang sesuai dengan kebutuhan. Oh iya, sama ini. Kalau ada kebutuhan itu biasanya kunci jawabannya tuh. Kalau masalah Sayyidina Muhammad wala Sayyidina Muhammad, klik yang A nih. Ada kebutuhan soalnya. Jadi nanti kalau ada yang clue kebutuhan itu insya Allah kunci jawabannya. Oke, lanjut. Sebentar ya, ini masih muter. Oke. Nah, langsung aja kalau saya langsung ke sini sih. Bagaimana Bu Liza dapat metode pembelajaran agar lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman. Nah, pemahaman itu berarti kan kognitif pengetahuan. Biasanya karena ini kita trik biasanya lebih panjang. Nah, menambahkan metode diskusi kelompok dan studi kasus. Nah, ini studi kasus sering yang jadi kunci jawabannya tuh Bapak Ibu, satu ustazah nih sering jadi kunci jawabannya. Kalau di option ABCD studi kasus itu sering nih jadi kunci jawabannya, berarti yang B ya. Oh iya lupa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, klik B. Tuh, kalau mau baca-baca nggak apa-apa, kalau saya lebih senangnya langsung ke intinya. Nih kalau Bapak Ibu mau baca-baca boleh. Ibu Liza mengajarkan pembentukan akhlak kalimah dengan menggunakan ceramah dan penjelasan langsung bla 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 bla. Oke, selanjutnya. Dalam mengajar perkembangan kepemimpinan Islam, Pak Ahmad menggunakan presentasi berbasis PowerPoint dan aplikasi pembelajaran daring yang memuat berbagai materi seperti artikel, video, dan kuis interaktif. Namun beberapa siswa kesulitan mengikuti pembelajaran karena kurangnya penguasaan teknologi. Apa yang dapat dilakukan Pak Ahmad untuk memperbaiki pembelajaran dengan mempertimbangkan perbedaan keterampilan? Nah, kalau keterampilan psikomotorik ya. Nah, ini keterampilan. Kita cari kata-kata karena ini trik kan, lagi-lagi trik cari yang lebih panjang kata-katanya di ABCD yang lebih panjang. Nah, itu yang option insyaallah B. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, yang B, klik gitu ya Bapak Ibu ya. Lebih banyak video, konten interaktif. Oke, lanjut. Nah, ini instrumen apa yang paling tepat digunakan guru untuk mengukur pengetahuan? Nah, pengetahuan kognitif. Setelah siswa menyelesaikan proyek klasifikasi hadis berupa infografis, guru ingin mengukur pemahaman pengetahuan siswa tentang ciri-ciri masing jenis hadis. Instrumen untuk mengukur pengetahuan. Kalau pengetahuan itu biasanya kayak tes lisan, esai, UAS, PTS, itu kan pengetahuan tuh untuk ini untuk mengukur atau nguji pengetahuan. Berarti ini tes uraian terbuka itu kan esai ya. Nah, ini jawabannya karena pengetahuan. Oke. Kalau psikomotor kan keterampilan. Nah, di sini pengetahuan dan keterampilan, nilai. Untuk nilai pengetahuan dan keterampilan tuh pakai apa? Itu kalau mau langsung intinya, tapi kita baca soalnya dulu. Seorang guru menerapkan PBL pada materi tafsir tentang kepedulian sosial. Siswa menganalisis ayat dan membuat presentasi. Guru ingin mengukur pengetahuan dan keterampilan siswa secara bersamaan. Kombinasi teknik asesmen apa yang paling tepat untuk menilai pengetahuan dan keterampilan siswa dalam skenario tersebut? Nah, pengetahuan itu yang tadi sebelumnya itu pasti kayak UTS, PTS, UAS, PAT, STS gitu-gitu tuh. Nah, itu kan pasti tes tertulis. Kalau keterampilan tadi observasi kerja itu kan terampil untuk melihat kerja kelompok. Nah, berarti yang E ya. Nah, dulu. Nah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, yang E. Oke, kalau udah klik kirim. Ini masih loading. Oh iya, ini nggak bisa ini. Ya, itulah kurang lebih Bapak Ibu. Ya, terima kasih.